Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kebaktian Passion Keluarga hari pertama ini dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26 mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, khotbah ini tentang perjamuan Tuhan. Berkaitan dengan memecahkan roti, Allah dimuliakan oleh hal-hal yang direnungkan. Sampai hari ini kita sedang dalam keadaan remuk karena dampak COVID-19. Adakah Tuhan masih dan akan tetap mulia dalam hati, jiwa, pikiran kita walau pandemi ini begitu menyakitkan? Di dalam 1 Korintus 11 ayat 24, Paulus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang dipecahkan, anggur dibagi, hidup yang dipecahkan, hidup, dan hati yang patah, pengharapan yang patah, mimpi yang hancur, visi yang hancur. Allah dimuliakan di dalam hal-hal yang pecah dan hancur. Misalnya, hal itu ada dalam batu karang yang dipukul di Gunung Horeb sehingga air memancar keluar dan membawa kesegaran bagi orang Israel. Kemudian hal itu ada di dalam bejana yang dipecahkan dalam pasukan Gideon yang berjumlah 300 orang yang membawa kemenangan bagi orang Israel. Hal itu ada dalam 5 roti yang dipecahkan yang memberi makan orang banyak di pantai Galilea. Hal itu terdapat dalam minyak narwastu yang ditumpahkan, yang membuat Tuhan sangat dibesarkan dan dikasihi, sehingga aroma minyak wangi memenuhi ruangan itu. Allah dimuliakan dalam hal-hal yang dipecahkan. Tidak kurang Allah begitu dimuliakan di dalam orang-orang yang patah, orang yang memiliki kehendak yang jalannya telah diremukkan, dan mereka menunduk di dalam Tuhan, dalam kerendahan hati yang dalam permohonan serta seruan yang sederhana. Orang-orang yang patah, orang-orang terkalahkan, mereka bertobat di dalam Tuhan. Dalam Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Dan Rasul Petrus juga menuliskannya dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan.
Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita hancur seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimanakah Rasul Petrus memperoleh iman seperti itu? Padahal kita tahu 3 kali dia bahkan menyangkal mengenal Tuhan Yesus. Dalam penyangkalan yang ketiga, Tuhan berpaling dan memandang Petrus, dan ayam berkokok. Dan dia mengingat perkataan Tuhan kita, bahwa engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Alkitab berkata, Simon Petrus keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus seorang yang remuk, hatinya hancur dan patah. Dalam kitab Filipi pasal 3, Paulus sedang berbicara tentang dirinya sendiri, dan dia menyatakan, aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Betapa merupakan sebuah pernyataan yang luar biasa. Bagaimana Paulus mendapatkan hal itu? Di dalam 2 Korintus pasal 12, Paulus menuliskan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam keadaan pecah, kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi